Sofia. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, maka saya akan membahas tentang penerapan pendidikan multikultural dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini akan kita bahas terlebih dahulu apa itu pendidikan multikultural. Jadi, pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Nah, dan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Dalam ajaran agama Islam, sudah jelas diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan etnik, ras, dan lain sebagainya, termasuk dalam pendidikan. Semua manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Multikultural dalam pendidikan Islam juga mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13. Adapun penerapan pendidikan multikultural dalam lembaga pendidikan Islam yang pertama yaitu pesantren. Nah, pondok pesantren memiliki tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mengembangkan pendidikan Islam berwawasan multikultural. Dari sejumlah kelebihan yang dimiliki pesantren, lembaga pendidikan model ini ternyata menawarkan solusi yang efektif dalam pembelajaran multi etnis para santrinya. Dengan pola pendidikan siswa yang diasramakan, pesantren dapat menjadi wadah strategis menggemblengkan wawasan kultural santri yang tinggal di dalamnya. Lembaga pendidikan pesantren inilah yang menjadi kunci efektif pendidikan multikultural. Dengan sistem asrama yang menjadi trademark pesantren, santri yang berasal dari berbagai daerah dapat berinteraksi secara intensif 24 jam setiap harinya. Nah, di dalam kamar tidur yang terdiri dari 4 atau 8 orang, umumnya santri yang ditempatkan di dalamnya terdiri dari etnis yang berbeda. Hal ini sengaja dilakukan agar santri dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Di ruang makan, pada saat belajar, bermain, dan berolahraga, para santri terus berinteraksi satu dengan lainnya, tanpa ada batas perbedaan di antara mereka. Umumnya, kurikulum pesantren, baik pesantren modern maupun tradisional, mengusung konsep moderat yang dibuktikan dengan dominannya kitab-kitab kelompok ulama pendukung budaya damai seperti Al-Ghazali, Asy-Syafi'i, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan pendapat antara para ulama yang lazim menghiasi lembar-lembar kitab kuning turut membentuk karakter santri untuk tidak memutlakan pendapat sendiri. Nah, di samping juga daya diskusi, berdebat, dan kompetensi intelektual menjadi menu keseharian pesantren telah menopang para santri perihal bagaimana menghargai pendapat orang lain. Kemudian, sekolah atau madrasah. Nah, penerapan pendidikan berbasis multikultural di sekolah atau madrasah dapat dimulai dengan pengembangan kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai multikultural seperti perdamaian, toleransi, dan hak asasi manusia. Nah, kurikulum pendidikan berbasis multikultural juga merupakan sebuah kurikulum yang mengacu pada keragaman budaya. Kurikulum tersebut senantiasa mengeksplorasi perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Pendidikan di sekolah atau madrasah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme, kebudayaan, dan ekualitas sosial, sebagaimana halnya pada mata pelajaran pendidikan akidah akhlak. Secara khusus, terdapat materi bahasan tentang keragaman pendapat para ahli kalam yang tergabung dalam beberapa aliran dalam Islam, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan sebagainya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sudah diberikan di sekolah atau madrasah secara terintegrasi pada materi pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya juga meminta maaf apabila dalam pembahasan saya ini terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.